Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 dengan tema patogenesis kelainan email, hipoplasia email akibat penyakit sistemik yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadan dengan ujung NIM 04. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Hasana dengan ujung NIM 06. Perkenalkan, saya Nanda Amrina dengan ujung NIM 13. Dengan dosen pengampu Dr. Gigi Santi Hairani, MSI. Apa sih yang dimaksud dengan hipoplasia email? Pertama, kami akan menjelaskan mengenai hipoplasia. Hipoplasia menurut Kamus Kedokteran Gigi adalah cacat atau kurang berkembangnya suatu organ atau jaringan, seperti kurang berkembangnya bagian-bagian dari gigi yang disebut dengan hipoplasia gigi. Selanjutnya adalah hipoplasia email. Hipoplasia email adalah cacat pada pembentukan matriks atau mineralisasi email selama proses amelogenesis. Pada hipoplasia email terjadi defek perkembangan kuantitatif yang disebabkan oleh kegagalan pembentukan matriks atau deposisi protein yang tidak mencukupi di permukaan luar email yang sedang berkembang, yang menyebabkan permukaan email yang seharusnya halus menjadi berlubang, tipis, ataupun tidak ada sama sekali. Selanjutnya adalah hipoplasia kronologis. Hipoplasia kronologis adalah jenis dari hipoplasia email yang sebagian besar disebabkan oleh faktor sistemik. Baiklah, selanjutnya adalah etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Hipoplasia email dapat disebabkan oleh faktor keturunan atau herediter, kemudian faktor lokal seperti infeksi atau trauma pada gigi sulung. Selain itu, hipoplasia email juga bisa disebabkan oleh penyakit sistemik yang disebabkan oleh faktor nutrisi, penyakit eksatematosa seperti campak dan cacar air, sifilis kongenital, hipokalsemia, penyakit ginjal, dan bayi dengan berat badan lahir rendah. Baiklah, faktor yang pertama adalah defisiensi nutrisi. Kekurangan vitamin A, C, D, kalsium, dan fosfor adalah penyebab umum dari pembentukan email yang rusak. Malnutrisi yang kronis dan parah dapat menyebabkan hipoplasia kronologis. Untuk mineral seperti kalsium itu beratnya pada email itu sekitar 34-40% dan di dentin itu sekitar 26 sampai dengan 28%. Untuk bisa mempengaruhi gigi, kekurangan dari kalsium ini haruslah ekstrim. Mineral selanjutnya adalah fosfat. Fosfat berada di email sekitar 16 sampai dengan 18% dan di dentin 12%. Kekurangan fosfat sendiri biasanya bukan karena kekurangan suplai, melainkan karena penyebab lain seperti kondisi rakitis yang resisten terhadap vitamin D. Baiklah, selanjutnya itu ada defisiensi vitamin C, di mana vitamin C ini hadir sebagai asam askorbat di dalam makanan. Untuk anak usia 3 tahun itu umumnya membutuhkan 20 mg vitamin C per hari dan akan meningkat menjadi 30-35 mg per hari pada usia 7-9 tahun. Jika kekurangan vitamin C pada masa odontogenesis, maka akan menyebabkan pit atau enamelnya berbintik-bintik dan mengurangi ketinggian dari odontoblas dan membuatnya menjadi tidak teratur. Selanjutnya, defisiensi vitamin D pada kehamilan. Defisiensi vitamin D pada ibu mempengaruhi amelogenesis pra dan perinatal, di mana defisiensi ini menyebabkan hiperparatiroidisme pada ibu yang menekan produksi paratormon janin. Bayi menunjukkan tanda-tanda tetani yaitu kejang otot tonik dan klonik akibat hipokalsemia. Hipoplasia email berkembang setelah lahir karena ameloblas yang tidak aktif secara sementara. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penyakit eksantematosa. Penyakit eksantematosa ini disebabkan oleh infeksi virus seperti virus campak yang mana telah dinyatakan sebagai penyebab hipoplastik enamel. Dalam beberapa penelitian, sebagian besar anak memiliki penyakit eksantema setelah anomali email berkembang, di mana sel yang rusak akibat penyakit virus akan digantikan oleh sel tetangga yang berproliferasi. Sindrom nefrotik. Hipoplasia email gigi pada gigi permanen pada sebagian besar anak-anak dengan sindrom nefrotik dan menemukan korelasi antara waktu terjadinya penyakit ginjal berat dan perkiraan waktu terjadinya defek pembentukan email.
Demikian pula menurut Coates et al. Menemukan insiden tinggi defek email pada gigi sulung anak-anak yang didiagnosis dengan gagal ginjal kronis pada awal masa bayi. Bayi dengan berat badan lahir rendah dan bayi prematur. Anak prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki prevalensi hipoplasia email yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang lahir cukup bulan dengan berat badan lahir normal. Terjadinya hipoplasia email pada anak-anak prematur itu disebabkan karena suplai mineral kalsium dan fosfor yang tidak adekuat dan ketidakmampuan saluran pencernaannya untuk menyerap mineral. Anak-anak dengan berat lahir rendah akan menunjukkan pertumbuhan yang subnormal dan perkembangan epilepsi idiopatik, hipoplastik, dan enamel yang berwarna orange. Selanjutnya, patogenesis hipoplasia kronologis. Baiklah, selanjutnya yaitu patogenesis kronologi hipoplasia. Hipoplasia email terjadi akibat gangguan pada ameloblas di tahap amelogenesis, sehingga menyebabkan aktivitas pada tahap amelogenesis yang terhambat membuat pembentukan enamel menjadi tidak sempurna, di mana terjadi kecacatan perkembangan kuantitatif karena kegagalan produksi matriks atau deposisi protein yang tidak mencukupi di bagian luar permukaan email yang sedang berkembang. Hal ini membuat permukaan enamel yang biasanya halus menjadi berlubang atau menjadi tipis atau tidak ada sama sekali. Pada hipoplasia email yang disebabkan oleh penyakit sistemik, terjadi kerusakan pada struktur email selama periode pembentukan gigi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas gambaran klinis hipoplasia kronologis seperti pada gambar yang ada di samping ini. Hipoplasia kronologis ini memiliki tampilan klinis yang cacat halus, membulat, dan hanya mengenai bagian mahkotanya. Nah, kemudian lesinya multiple, linear, berbentuk pita linear horizontal pada enamel yang beralur atau berlubang-lubang, kemudian membentuk pola cincin yang melibatkan seluruh permukaan gigi. Kemudian juga pada gambar di samping ini terjadi perubahan warna pada gigi yang bervariasi seperti warna putih, warna kuning, dan warna kecoklatan. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.